Halo semuanya, selamat datang di kelompok Elverkel. Di sini kami akan menjelaskan apa itu ERP, yang dimana nanti ERP ini akan dijelaskan oleh Ferry Fernando. Lalu kemudian apa itu website Odoo, nanti ini dijelaskan oleh Eliza Sofian. Lalu selanjutnya bagaimana sih caranya menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di websitenya Odoo, yang dijelaskan nanti oleh saya sendiri, Angelis Rezeki. Selamat menikmati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas ERP 101. Apa itu ERP? Kemudian kita juga akan membahas tentang kenapa sih ERP itu diperlukan, bagaimana sih perusahaan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga dihasilkan hasil yang optimal. Oke, tanpa perlu panjang lebar, kita langsung kupas tuntas tentang apa itu ERP. Sebagaimana tadi disampaikan di pembuka, bahwa video kali ini akan membahas tentang apa itu ERP. Mungkin beberapa di antara sobat analitik masih bingung, apa sih ERP itu? Jadi ERP itu adalah sebuah sistem informasi atau sebuah aplikasi yang mengintegrasikan proses-proses utama dalam sebuah organisasi, sehingga apa yang terjadi di satu proses itu bisa dilihat di proses yang lain. Apa yang telah dilakukan di satu proses itu mempengaruhi proses yang lain, dan setiap transaksi tadi otomatis terbukukan dalam satu buku yang terkonsolidasi di bagian keuangan, sehingga pengeluaran di project, pengeluaran di procurement, pengeluaran di sales atau pendapatan di sales itu semua secara otomatis masuk ke jurnal keuangan. Begitu juga dengan proses manufaktur dan juga charge. Kemudian ada beberapa jenis ERP. Beberapa jenis ERP ini tergantung bagaimana kita mengelompokkannya. Pada kesempatan kali ini kita akan kelompokkan ERP berdasarkan dengan apakah softwarenya tadi proprietary atau open source. Software proprietary adalah software yang kodenya itu tidak terbuka, artinya hanya diketahui oleh pengembangannya saja. Sementara open source itu pengembangnya, kemudian customer maupun pihak yang lain bisa membaca source code-nya. Meskipun kemudian proprietary itu dan berbayar, dan open source gratis atau sangat murah, itu sebenarnya asosiasi yang tidak salah tapi juga tidak tepat. Apa saja sih contoh aplikasi-aplikasi ERP yang terkait dengan yang terkategori proprietary? Yang mungkin populer di negeri ini diantaranya adalah SAP dan Oracle, kemudian disusul Dynamics, selanjutnya ada Epicor, Infor, dan AMS. Sebutkan urutan tadi ini tidak menggambarkan levelnya ya, untuk memudahkan menyebut saja. SAP, Oracle, dan Microsoft Dynamics memiliki beberapa produk yang ditawarkan. Begitu juga dengan AFS, Infor, dan Epicor. Namun masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Dan video kali ini kita tidak akan membahas mana yang lebih baik dan mana yang tidak. Bukan di sana. Fokusnya hanya mengenalkan beberapa contoh. Jika sobat sekalian ingin mengetahui adakah software-software yang lain yang ada di luar sana, silahkan sobat cek di Gartner Magic Quadrant. Biasanya mereka selalu merilis data itu setiap tahun. Kemudian software ERP yang open source apa saja? Beberapa di antaranya ada Edifier, ada Bravo, ada Odoo, ada ERP Next, kemudian ada Dolibar, dan masih banyak lagi yang lainnya. Banyak banget, silahkan cookie open source ERP gitu. Dan masing-masing mempunyai plus minus, tapi secara umum menggunakan teknologi web. Kalau itu tadi contoh aplikasinya, lalu apa contoh modul dan cakupan dari masing-masing tadi? Seperti yang telah disinggung sebelumnya di video perkenalan, beberapa modul yang akan dibahas pada channel ini diantaranya adalah modul sales. Modul sales ini digunakan untuk proses penjualan, yaitu dari proses penawaran, kemudian penjualan sendiri sampai dengan pengiriman, termasuk juga penarikan dan alokasi material untuk penjualan tadi. Kemudian ada kontrak manajemen. Kalau sales itu lebih seperti retail, kalau kontrak manajemen itu bisa untuk jasa maupun engineering maupun lainnya, yang mana di dalamnya biasanya memerlukan
detailingnya lebih dalam daripada sales tadi. Di dalamnya itu ada tender, ada kemudian catatan tender, kemudian milestone tender, revisi dari tahapan tender tadi, kemudian kompetitornya siapa saja dan seterusnya. Itu ada di modul kontrak manajemen. Selain itu ada modul engineering. Modul engineering ini ada kaitannya dengan kontrak manajemen tadi, tapi di sini fokus pada perancangan desain, kemudian pembuatan bill of material, yang mana dari situ bisa dilakukan costing, biaya untuk membuat produk tadi, berapa lama dan berapa biayanya. Kemudian juga modul engineering ini digunakan untuk mengelola project deliverable atau apa saja yang perlu di deliver kepada customer dalam kontrak manajemen. Selanjutnya ada modul project management. Mungkin sobat analitik sudah dengar apa itu project, kemudian dan software project management yang lain. Kurang lebih fungsinya sama, cuman bedanya kalau software tadi itu berdiri sendiri, standalone. Kalau ini di dalam ERP itu terintegrasi dengan proses-proses yang lain. Jadi project management ini berkaitan dengan terintegrasi dengan sales, terintegrasi dengan engineering dan modul-modul yang akan kita bahas berikutnya. Perbedaan antara modul engineering dan project management adalah bahwa engineering tadi fokus pada produknya, kalau project management itu fokus pada scheduling, kemudian budgeting, costing, dan controlling. Selain itu ada modul procurement. Jadi untuk sales tadi kan perlu sourcing juga material barang, atau untuk yang di projectnya itu juga perlu pengadaan barang. Nah, itu dikelola dalam modul procurement. Itu meliputi dari proses permintaan, kemudian peminta penawaran atau RFQ, kemudian pembelian sampai dengan penerima, termasuk retur. Selanjutnya modul manufacturing. Nah, modul manufacturing ini biasanya digunakan untuk industri manufaktur atau fabrikasi, tapi yang paling cocok di manufaktur. Di dalamnya itu berisi terkait dengan bill of material atas produk yang dibuat, kemudian tahapan produksinya, kemudian alat-alat yang digunakan, kemudian waktu yang dibutuhkan, kemudian standar pengecekan dan seterusnya. Itu dibahas di modul manufacturing. Di dalamnya juga ada pelaporan waktu yang dikerjakan dan juga material yang digunakan, sehingga nanti bisa dilihat cost dari manufaktur dan cost dari engineering. Kemudian ada modul inventory management. Itu bagaimana kita tahu proses manufaktur dan proses pembelian itu pada ujungnya akan menghasilkan barang, dan barang tadi perlu dikelola baik dari sisi pemindah gudangan, kemudian packing, kemudian juga pencatatan traceability-nya, kemudian juga terkait dengan masa kadaluarsa dan lainnya. Itu dikelola di modul inventory management. Selain itu, karena proses manufaktur dan proses procurement tadi memerlukan penjagaan quality, disinilah peran modul quality management. Di dalamnya ada quality assurance dan juga ada quality control. Selanjutnya dokumen manajemen. Dokumen manajemen ini seperti OneDrive, Google Drive, Dropbox, dan layanan-layanan sejenis lainnya. Yang membedakan adalah bahwa dokumen manajemen dalam ERP itu terintegrasi langsung dengan transaksi di ERP, sehingga setiap dokumen digital yang dikelola di dokumen manajemen ini bisa dilampirkan atau dikaitkan dengan semua proses yang ada dalam ERP. Sehingga misalkan dokumen kontrak itu bisa diataskan pada kontrak manajemen, kemudian dokumen penawaran dikaitkan dengan kuotasan pada sales maupun RFQ pada procurement dan lain sebagainya. Jadi setiap transaksi yang membutuhkan penyimpanan dokumen pendukung itu bisa dikelola dalam dokumen manajemen. Yang terakhir, service and maintenance. Service and maintenance ini ada dua macam, yaitu ada internal, ada eksternal. Kalau internal itu lebih fokus pada pengelolaan atau perawatan alat-alat atau aset yang ada di dalam perusahaan, dan di sini tidak ada revenue yang didapatkan, yang ada adalah cost atas perbaikan tadi. Sedangkan untuk service eksternal atau service keluar itu adalah after sales support atau after sales service, yang mana di dalamnya akan menghasilkan revenue dan juga cost.
bengkel, dan sejenisnya. Odoo adalah aplikasi yang digunakan untuk CRM, akuntansi, e-commerce, manufacturing, sales, dan sebagainya. Dan inilah aplikasi Odoo yang akan saya jelaskan beserta fitur-fiturnya. Ini adalah bagiannya ERP, dan kita bisa lihat di sini ada beberapa orang kita bisa pilih industrinya dari mana aja, dan kita bisa pakai pilihan. Inilah aplikasinya dan bentuk fiturnya bisa dipakai untuk di mana aja dan bentuknya apa mana. Di sini kita bisa lihat contohnya, dan kita bisa bikin baru, kita bisa bikin tanda tangan, kita bisa juga nulis. Dan di sini juga ada disediakan fitur scan barcode. Oke, ini dia. Semua aplikasi Odoo terintegrasi secara mulus satu sama lain, dan Anda dapat memilih dari ratusan aplikasi komunitas yang berbeda untuk mengintegrasikan Odoo dengan pihak ketiga. Ini adalah bagian karyawan, kita bisa search salah satunya, dan ini adalah salah satu contoh karyawannya. Dan kita join dulu nih, scan atau pilih, baru kita masukin aja pinnya sebelum kita bisa melihat semuanya. Di sini kita bisa search karyawannya, ini ada salah satunya. Kita di sini juga bisa melihat karyawannya segala macam, mulai dari evaluasi dari karyawan, absensi karyawan yang dilakukan setiap hari, dan manfaat lainnya adalah manajemen biaya dan efisiensi dengan integrasi ke akuntansi dan sistem evaluasi karyawan yang mudah diterapkan. Ini juga dilengkapi dengan perekrutan dan alat sosial. Dan di sini adalah bagian akuntansi. Akuntansi di sini ada banknya. Ini bank account kita bisa lihat. Ini di luar negeri. Di Indonesia pasti juga ada kok, tenang aja. Di bagian Indonesia kita bisa lihat ini ada invoice-nya, fakturnya, kita bisa lihat harganya ini sama atau tidak. Nah, di sini juga ada rekonsiliasi dengan datanya, dia ada jurnal. Itu invoice-nya tuh up to date secara follow up. Di sini juga ada tracking deadline, situ bisa lihat juga reminder otomatis, kita bisa setting di dalam satu aplikasi Odoo. Dan ini adalah neraca saldo yang kita bisa lihat secara detail dan memiliki menu-menu yang lainnya. Di sini juga ada analisis bisnis dan bentuk grafik, dan ini ada reportnya. Nah, kita bisa lihat ini semuanya dalam bentuk grafik, jadi untuk mempermudah. Dan juga di bagian CRM ini ada produknya, kita bisa pilih sesukanya. Nah, di sini ada logonya, kita bisa cantumin, kita bisa ngatur jadwal untuk telepon, untuk meeting, dan untuk teks. Dan kita bisa setting. Nah, di sini ya. Ini semuanya ada jadi satu, dan bisa untuk e-commerce, marketing, sales, tanda tangan, mailing, dan live chat. Bersama aplikasi Odoo, ERP mencakup berbagai kebutuhan bisnis yang berkembang. Tingkatkan operasi untuk inventaris, pergandaan, manufaktur, helpdesk, dan layanan lapangan. Untuk pro-nya itu sangat mudah digunakan dan sangat lebih gampang. Udah tuh ini bisa digunakan. Telah diadopsi dari 4,5 miliar seluruh dunia. Dan juga ada aplikasi yang mudah diintegrasi dengan aplikasi lainnya. Ini adalah bagiannya, kita bisa lihat nih, semuanya kita bisa pilih agar untuk bisa dipakai, jadi tidak usah khawatir. Oke, ini bisa lihat nih di bagian-bagiannya manufacturing. Dan hal ini mungkin bisnis menghindari biaya awal yang besar seperti menerapkan ERP sekaligus mendukung pertumbuhan dengan aplikasi yang berintegrasi dengan erat. Kontranya adalah kesulitan menemukan dokumentasi lengkap dari semua aplikasi di satu pusat, sumber daya yang terletak di pusat. Yang kedua adalah dukungan pelanggan yang tidak responsif yang seharusnya. Hal ini mempersulit pada seseorang yang sedang belajar. Ini tergantung pada kondisi yang seharusnya. Sebelumnya kelompok saya kan sudah menjelaskan apa itu pengertian dari ERP dan apa itu pengertian dari Odoo. Selanjutnya kita langsung aja yuk masuk. Bagaimana cara masuk ke websitenya Odoo dan bagaimana cara penggunaan aplikasi yang disediakan oleh Odoo. Kita hanya perlu ketik www.odoo.com, lalu kita klik enter. Berikut adalah sambutan dari websitenya Odoo saat kita masuk, lalu kita coba secara gratis. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh websitenya Odoo untuk perusahaan kita. Kita bisa menggunakan bermacam-macam aplikasi untuk mempermudah perusahaan kita. Pertama itu adalah penjualan. Penjualan ini terdiri dari CRM, penjualan, tanda tangan. Lalu ada pengoperasian. Pengoperasian terdiri dari akuntansi, meja bantuan, konsolidasi data keuangan, dan lain-lain.
Yang ketiga ada produksi. Produksi ini terdiri dari manufaktur, perbaikan, dan lain-lain. Lalu yang keempat itu ada situs web. Situs web terdiri dari situs web, e-commerce, dan lain-lain juga. Lalu yang keempat ada pemasaran email, SMS pemasaran. Terus selanjutnya ada sumber daya manusia, terdiri dari karyawan, pengeluaran, rekrutmen, dan lain-lain. Terakhir ada penyesuaian, itu terdiri dari cuma satu studio. Nah, di sini karena saya mau coba untuk menggunakan situs web dari Odoo ini, kita masuk ke scroll ke bawah, kita cari situs web, lalu di situ kita klik situs web. Nah, di situ ada satu aplikasi terpilih situs web. Lalu kita klik lanjutkan. Nah, di sini kita hanya perlu mendaftar seperti kita mendaftar Gmail. Dengan bedanya kita di sini ada nama, kita masukin namaku. Lalu email. Ini bebas sih, bisa email pribadi ataupun email perusahaan. Kita masukin email pribadi aja. Lalu kita masukin nama perusahaan kalian apa. Kalau di sini aku karena ini kelompok, aku masukin nama kelompok aja, jadi PT Evergirl. Masukin nomor HP, di sini nomor HP-nya aku masukin acak aja ya. Nah, setelah kita masukin nomor HP kita disuruh untuk memilih negara kita. Di sini negaranya aku buat negara Indonesia, dan kita disuruh pilih bahasa juga aku buat bahasa Indonesia. Untuk skala perusahaan itu kayak jumlah karyawan yang kita mau di perusahaan kita. Di sini aku buat 5-20 karyawan. Untuk minat utama, karena ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, jadi aku buat saya adalah mahasiswa. Lalu kita klik saya ingin meningkatkan. Kemudian kita klik lagi mulai sekarang. Tunggu sebentar. Di sini selamat datang di Odoo. Berarti kita sudah bisa menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Odoo untuk perusahaan kita. Baik dari penjualan, sumber daya manusia, dan lain-lain. Nah, di sini kita disuruh untuk pilih tampilan website kita nanti. Di sini aku karena suka simple aja, jadi aku pilih yang simple aja untuk tampilan websiteku. Di sini kita klik send the time. Nah, kita tunggu sebentar. Kemudian Odoo akan membawa kita ke tampilan web yang tadi kita pilih. Nah, ini berikut tampilan web yang aku pilih tadi. Di sini kita juga bisa mengubah tampilan websitenya. Seperti gambar yang masuk nanti bakal bagaimana, terus stylenya bagaimana. Nah, ini aku pilih, lalu kemudian kita klik simpan jika kita udah selesai mengaturnya. Berikut adalah tampilan website saya di aplikasi Odoo. Untuk websitenya sendiri itu ada di atas, PT Strip Evergirl. Nah, kita klik kontak kami, itu berarti di situ adalah nama perusahaan kita Indonesia. Kita juga bisa masukin peta, terus email, jadi mereka bisa langsung email kita kalau misalnya ada pesanan atau konsumen yang mau memesan, bisa langsung email, atau orang mencari tahu kita lewat website, dia bisa mengkontak kita. Kalau kita klik bagian atas kiri, di situ nanti kita akan ditampilkan oleh aplikasi-aplikasi yang bisa digunakan. Untuk website kita bisa klik di sini lagi untuk mau masuk ke website kita. Seperti itu. Tadi kan aku udah menjelaskan tuh bagaimana sih kita untuk masuk ke websitenya Odoo menggunakan laptop. Sekarang aku mau mencoba menggunakan smartphone itu untuk membuka websitenya Odoo. Jadi yang perlu kita lakukan juga sama seperti yang sebelumnya. Kita cuma perlu ketik www.odoo terus com, lalu kita klik enter atau pencarian. Nah, ini tampilan websitenya Odoo. Kita mulai sekarang. Klik mulai sekarang. Ini tampilannya hampir sama dengan website yang kita buka melalui laptop.
Cuman perbedaannya mungkin di laptop agak lebih besar tampilannya, sedangkan di smartphone itu agak kecil. Nih, kita coba untuk membuat penawaran ya. Kita klik penjualan, lalu klik lanjutkan. Nah, kita cuma perlu daftar sama seperti yang sebelumnya. Kita masukin aja nama perusahaan, email, nama, nomor HP, terus skala perusahaan. Karena ini untuk memenuhi tugas mata kuliah, jadi saya buat adalah mahasiswa untuk minat utamanya. Lalu klik saya ingin meningkatkan pengalaman dan klik mulai sekarang. Dan kita masuk ke websitenya Odoo. Nah, karena kita mau buat penjualan, jadi kita klik aja di sini penjualan. Terus di sini kita buat penawaran, nama pelanggan. Kita buat ya, karena di sini kan kontak pelanggan kita nggak ada. Kita masukin aja. Namanya Dewi Lestari. Terus karena ini individu, aku buat individu. Ini bisa juga kita buat perusahaan, alamat, kota, dan lain-lainnya, posisi kerjanya, nomor telepon. Tapi ini aku kosongin aja. Kita juga bisa isi ini. Klik simpan. Terus habis itu kita masukin berapa lama pembayaran dia. Kita buat 15 hari. Jadi aku buat tanggal 24 status pembayarannya. Pembayaran 15 hari. Oke. Terus kita tambahin produknya, kita buat ya, karena kan sebelumnya nih tidak ada rekod yang ditemukan untuk produk kita buat. Di sini aku jual laptop Lenovo Yoga. Di sini kita bisa nambah produk sih, foto produk kita, terus dapat dijual, dapat dibeli, terus produk konsumsi kan, barcode kita juga bisa untuk buat barcode, jadi lebih memudahkan kita. Untuk harganya juga kita bisa tambahkan, buat 10 juta. Terus ini kita bisa nambahin model sih, tapi aku kosongin aja. Terus klik simpan, terus simpan dan tutup. Ini dia harganya. Terus habis itu kita buat tindakan konfirmasi. Ini dia invoice-nya udah separuh jadi. Kita buat tindakan lagi, kita buat faktur. Di sini kita klik buat faktur down payment. Di sini kita masukin down payment yang kita inginin. Aku masuk 10% aja. Terus kita akunnya kan kalau dia beli berarti kita masuk nanti ke kas kan. Terus pajak langganan. Masuk ke kas aja. Terus kita buat faktur. Invoice kita udah jadi. Ini invoice-nya, terus tindakan kita bisa kirimkan sebagai Gmail. Kalau misalnya kita tambah, kitanya perlu nambah di sini kontak person dari pelanggan kita. Aku buat aja Dewi Lestari @gmail.com. Kita bisa tambahin nomor telepon kantor, telepon rumah, ponsel. Posisi kerja kita juga bisa, perusahaan juga bisa, tapi aku kosongin aja ya. Simpan. Terus ini dia
jadi. Untuk berkasnya tampilan nanti seperti ini. Kita coba download aja. Terus dia nanti tampilannya kayak gini. Ini dia invoice-nya. Invoice order, tanggal pemesanan. Terus di sini kita bisa nambahin logo kita sih, nama perusahaan kita itu, nama pelanggan kita, nomor invoice-nya, deskripsinya, berapa jumlahnya, harga satuan, terus pajak. Nah, ini syarat pembayaran 15 hari. Terus kita juga ada kontak person di bawah, jadi mempermudah pelanggan kita kan. Terus kita keluarkan aja. Terus di sini kita bisa kirim. Lalu di sini misalnya kita mau buat nih, nggak cuma satu nih pelanggan kita bisa nambahin kontak di sini. Seperti itu sih. Lalu kita bisa tinggal klik kirim dan invoice kita udah jadi. Selanjutnya aku mau coba untuk buat data karyawan ya. Untuk menambahkan aplikasi-aplikasi di sini, untuk nambahin aplikasi di sini, kita cuma tinggal klik ini icon aplikasi. Lalu di sini dia semua aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Kita hanya perlu install. Misalnya aku pengen buat data karyawan kan, jadi aku buat di sini install karyawan. Kita tunggu sebentar. Dan dia akan tampil ke halaman yang tadi. Nih halamannya. Langsung tertambah data karyawan nih, data karyawan. Nah, kita klik aja data karyawan nih, karyawan kan, icon karyawan. Lalu kita buat misalnya nama karyawanku, aku buat misalnya Refki. Posisi kerjanya sebagai marketing. Ini kita juga bisa label sih, maksudnya biar mempermudah, jadi kita tinggal cari label gitu kan, misalnya marketing MK gitu. Tapi di sini aku kosongin aja ya. Terus kita nambah nomor HP karyawan kita. Terus ini telepon kantor, misalnya kita punya telepon kantor, alamat email kantor kita, departemennya aku buat sales ya, manager aku buat diriku sendiri, mentor juga aku buat diri sendiri. Untuk lokasi kerjanya aku buat lokasi kerjanya di Jalan Riau. Tuh, jadwal kerja ini bisa pakai standar 40 hari per bulan, 40 jam per hari, per minggu, 40 jam per minggu. Maksud dari standar 40 hours per week itu maksudnya standarnya itu 40 jam per minggu. Jadi aku buat ini aja di standarnya. Terus untuk apanya kita bisa buat sendiri sih, maksudnya kayak dari jam berapa kerja, dari jam berapa untuk zona waktunya. Untuk waktunya karena kita di Indonesia kan Asia Jakarta, jadi kita pilih Asia Jakarta aja. Terus kita bisa nambahin Senin pagi gitu sih. Untuk global time off-nya kita bisa buat tanggal. Ini juga kita sebenarnya bisa buat tanggal jam kerjanya juga, tambah seperti itu. Kita simpan aja. Nah, masuk di sini. Kita cari Asia Jakarta.
Kalau untuk tampilan seperti ini sih aku saranin untuk nyarinya kayak lebih bagus di laptop karena lebih besar sih tampilannya, jadi lebih mudah untuk nyarinya. Jakarta. Terus habis itu kayak gini dia, kita buat informasi pribadi untuk karyawan, kita bisa alamat, nomor rekeningnya, identitas. Jadi kita bisa isi data pribadinya karyawan kita, mempermudahkan kita kan sebagai perusahaan. Nah, habis itu kita simpan ini kosong, kita simpan dan jadilah data karyawannya. Organize card, ini nomor HP, marketing, terus departemen, manajer, mentor. Di sini kita bisa nambah juga foto karyawannya. Jadi untuk mempermudahkan kita sih. Nah, nih, seperti ini kan. Ini data misalnya kayak pemilik perusahaannya atau manajernya. Kedua, dia karyawannya. Kita bisa kembali lagi untuk memulai menggunakan aplikasi dari Odoo yang lain. Kita cuma perlu nambah aplikasinya, kita install, habis itu kita gunakan. Kalau menurut saya pribadi, menggunakan website Odoo ini mempermudah pekerjaan perusahaan, baik dalam kita membuat invoice, untuk penagihan juga mudah gitu. Kita bisa langsung ada situs webnya. Selain itu, Odoo itu nggak cuman hanya bisa digunakan menggunakan laptop atau komputer. Jadi kayak kita terkadang kan kita kayak terlalu terburu-buru, laptop nggak bisa dibawa, ketinggalan, atau komputer kan terlalu berat untuk dipindahkan kemana-mana. Jadi kita hanya berbekalkan sebuah smartphone, baik itu Android ataupun Apple, kita udah bisa gunain aplikasi dari website Odoo ini untuk perusahaan kita. Jadi nyaman sih menggunakan aplikasi Odoo nih, kayak lebih simple, terus lebih mudah untuk dipelajari. Seperti itu. Terima kasih sudah menonton channel dari YouTube kami. Semoga bermanfaat untuk para penonton semua, teman-teman yang melihatnya, dan selamat menggunakan aplikasi Odoo.